Apa yang bisa menggugurkan dosa besar? Yang pertama, taubat. Semua ulama sepakat dalam hal ini bahwa dosa besar hanya bisa digugurkan dengan taubat. Dan taubat disebut taubat, kata Imam Nawawi, apabila memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama, menyesali perbuatannya. Syarat yang kedua, al-iqla' anil dzambi, meninggalkan dosa saat taubat. Dan yang ketiga yaitu al-azmu alla ya'uda ilaih, bertekad bulat untuk tidak pernah lagi kembali kepada dosa tersebut. Maka kalau Bapak terpenuhi 3 syarat ini, Bapak berarti sudah taubat. Maka Allah gugurkan dosa. Rasulullah bersabda, at-taubatu tajubbu ma qablaha. Taubat itu menggugurkan dosa-dosa yang sebelumnya. Dan taubat itu sebetulnya mudah, Pak. Cukup kita mengakui dosa kita di hadapan Allah, kita menyesali, sudah kita sebutkan tadi. Dan kita bertekad untuk tidak akan pernah balik lagi. Tapi siapa coba? Siapa di antara kita setelah taubat tidak lagi berbuat dosa? Ada? Ada nggak, Pak? Ada nggak di antara antum setelah taubat tidak lagi berbuat dosa? Coba. Tidak ada. Setiap kita kalau sudah taubat, mungkin beberapa hari kemudian jatuh lagi kepada dosa. Makanya Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan firman Allah yang saya bacakan tadi, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Dan orang-orang yang apabila berbuat fahisyah atau dosa, segera ia ingat kepada Allah, lalu ia pun mohon ampun kepada Allah. Kata Imam Ibnu Katsir, artinya setiap kali ia jatuh kepada dosa, segera ia taubat kepada Allah. Setiap jatuh kepada dosa, segera ia taubat kepada Allah. Namun tentunya Pak, sangat tidak baik seorang mukmin jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Kata Rasulullah, la yuldagul mu'min fil juhri marratain. Janganlah seorang mukmin disengat kalajengking dalam satu lubang yang sama. Sebab kalau kita jatuh ke lubang yang sama, berarti kita nggak mengambil pelajaran dari situ. Gimana dong supaya kita tidak jatuh kepada dosa yang sama? Berarti kita harus menjauhi sebab-sebabnya apa? Sebabnya HP, udah jual Pak. Kalau sebabnya teman yang buruk, udahlah, tinggalkan. Cari teman yang saleh. Kalau sebabnya lingkungan yang buruk, cari lingkungan yang baik. Sebagaimana disebut dalam hadis, kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsan. Dahulu kata Rasulullah, ada orang yang sudah membunuh 99 jiwa. Bayang. Lalu ia bertanya kepada seorang ahli ibadah, tapi jahil. Apakah masih ada pintu taubat? Kata dia, tidak ada. Dibunuh. 100 jiwa dia sudah bunuh. Tapi dia ingin taubat. Akhirnya dia bertemu dengan seorang ulama. Apa kata ulama ini? Faman yahulu bainaka wa bainat taubah? Apa yang menghalangi kamu untuk taubat? Intalik ila ardi kada wa kada fa inna biha salihun. Pergilah kamu ke suatu negeri sana yang di sana banyak orang-orang salehnya. Dan tinggalkan daerahmu yang buruk itu. Rupanya sebab dia membunuh itu karena tinggal di tempat yang buruk. Makanya si alim ini dengan keilmuannya mengatakan, tinggalkan tempatmu itu. Cari tempat yang di situ banyak orang saleh yang kamu bisa beribadah kepada Allah bersama mereka. Artinya kita tinggalkan sebab-sebabnya. Apa yang menyebabkan kita jatuh lagi dosa yang itu juga gitu. Ya, Allah a'lam.